Amin, Ya, amin. shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom, shalom. Shalom Pak. Shalom Pak. Shalom Pak. Shalom, selamat Pak malam. Stefanus, lama baru Ya, ketemu. selamat malam Bapak Ibu dalam meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu beserta Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan saat ini secara luar biasa. Saya percaya bukan saja di tempat saya atau di rumah saya, tapi saya juga percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan menembus semua dimensi ruang. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan pujian bagi Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Dia, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 22 ayat 4 yang mengatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan berkata, aku bertahta di atas segala pujian umatku. Dan saya juga percaya kita semua punya kerinduan untuk boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan dan yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan pribadi. Dan iman kita tidak stagnan lagi dan tidak biasa-biasa lagi, tetapi semakin hari semakin kuat. Semakin hari kita menjadi semakin serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-22. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan yang sudah saya sampaikan, renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan dari bagian pertama sampai 21 ini, melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-22. Dan malam hari ini saya beri tema koneksi ilahi dan prinsip-prinsip membangun hubungan yang baik. Nah Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bagian-bagian dari prinsip-prinsip membangun hubungan ini, saya mau mengingatkan kembali tentang apa yang dimaksud dengan koneksi ilahi atau divine connection ini. Dan malam hari ini kita akan mencoba untuk memahaminya lebih dalam lagi. Bapak Ibu, koneksi ilahi atau divine connection adalah karya supranatural Allah yang menghubungkan saudara dan saya dan beberapa orang untuk bersama-sama menggenapi tujuan ilahinya. Jadi koneksi ilahi ini diprakarsai oleh Allah dan dieksekusi oleh Allah untuk mendapatkan penggenapan dari rancangan ilahi. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melihat satu kisah tentang prinsip membangun hubungan ini. Dari kisah seorang raja Israel. Dan ini adalah anak dari Raja Ahab. Dan istrinya yang terkenal adalah Isabel. Musuh daripada Nabi Elia. Nah, anaknya bernama Yoram. Yang meneruskan kepemimpinan Raja Israel pada waktu itu. Nah, Raja Yoram ini pada waktu dia menggantikan ayahnya Raja Ahab, kemudian timbullah masalah besar di dalam pemerintahannya. Bapak Ibu, mari kita akan baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 20. Dan kita akan belajar prinsip-prinsip bagaimana membangun hubungan yang baik. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai 20. Dan kita akan baca ayat 1
sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Dan sepertinya saya akan membagi renungan ini dalam 3 kali pertemuan karena materinya cukup panjang. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 8 mengatakan. Ayat yang pertama. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel. Dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berharap Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nabat yang mengakibat orang Israel berdosa. Berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Ayat yang keempat. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Ayat yang ke-6, keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ayat yang ke-8. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Nah Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita akan belajar prinsip-prinsip membangun hubungan yang baik. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu menguasai prinsip membangun hubungan yang baik dengan sesama. Bapak Ibu, berusahalah selalu hidup damai dengan sesama. Di dalam kisah ini, kita dapat melihat bahwa Yoram ini ketika sedang menjabat sebagai raja, tiba-tiba mendapatkan masalah. Masalahnya apa Bapak Ibu? Masalahnya adalah masalah ekonomi. Di mana terjadilah pemberontakan. Raja Moab yang biasanya memberikan upeti, mereka sekarang menolak untuk memberikan upeti. Kalau saja raja ini dibiarkan untuk menolak dan memberontak, maka raja-raja yang lain akan mengikutinya dan menolak untuk membayar upeti. Dampaknya apa Bapak Ibu? Kerajaan Israel akan mengalami kemiskinan karena tidak cukup untuk biaya operasional pemerintahan kalau hanya mengandalkan dari pajak rakyatnya sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri. Bisa bayangkan ini semua. Nah, Bapak Ibu, apa yang diperbuat Yoram untuk bisa mengatasi ini? Yang pertama, Yoram memeriksa barisan dari pasukannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia mau memastikan bahwa pasukannya, rakyatnya bersatu. Masih solid dan unity. Bapak Ibu, pada saat kita menghadapi badai di dalam hidup kita, pada saat kita mengalami goncangan, satu hal yang penting kita ketahui adalah periksa barisan di dalam keluarga. Dan pastikan kita menyatukan kata, menyatukan pikiran, dan menyatukan tindakan. Kemudian apa yang selanjutnya diperbuat oleh Yoram? Bapak Ibu, Yoram menghubungi Yosafat, Raja Yehuda. Dan Yosafat ketika diajak untuk bekerja sama untuk membantunya berperang melawan Raja Moab, Yosafat mau menolong
dan bekerja sama dengan Yoram. Kenapa? Karena Yoram memiliki hubungan yang baik dengan Yosafat. Nah, Bapak Ibu, yang dapat kita ambil pelajaran di sini adalah setiap perubahan hidup atau pertobatan sering didahului dengan sebuah goncangan atau masalah, kesulitan hidup. Disinilah yang menjadi titik awal perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika orang tuanya mati, Raja Ahab mati, kemudian diangkat menjadi raja, dan setelah itu terjadilah goncangan, pemberontakan. Tetapi Bapak Ibu, inilah yang membuat Yoram kembali kepada Tuhan. Tetapi yang pertama yang membuat ini terjadi adalah dia mempunyai hubungan yang baik dengan orang yang di dalam maupun orang yang di luar. Bapak Ibu, prinsip pertama hidup berkemenangan adalah Bapak Ibu perlu menguasai prinsip membangun hubungan yang baik dengan sesama. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu saat ini mempunyai masalah? Apakah Bapak Ibu ada yang memiliki ganjalan dengan orang lain? Sakit hatikah? Atau kepahitankah dengan orang lain? Bapak Ibu, Tuhan akan memulihkan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan hidup dengan penuh kemenangan ketika Bapak Ibu memiliki damai. Bapak Ibu, damai sejahtera inilah yang akan memampukan kita untuk kita bisa hidup berdamai dengan orang lain dan bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama. Segala sesuatu yang baik di dalam hidup Bapak Ibu datang melalui sebuah hubungan. Inilah yang dimaksud dengan the power of relationship. Bapak Ibu, saya bisa bertemu dengan Pak Hens di sini karena ada sebuah hubungan. Kalau seseorang tidak mengajak saya tidak mungkin ada di komunitas ini. Tapi Tuhan menghubungkan saya dengan seseorang sehingga akhirnya saya bisa bergabung di komunitas Evangelist Planner ini dan bisa melayani di sini. Bapak Ibu ada di posisi ini, ada di posisi itu, punya ini, punya itu, bisa ke sini, bisa ke situ dalam hidup ini. Karena Tuhan memberkati Bapak Ibu lewat hubungan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10a mengatakan, ayat yang ke-9, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik di dalam jerih payah mereka. Bapak Ibu, kita ini makhluk sosial, dan kita harus punya hubungan yang baik dengan orang lain. Bapak Ibu perhatikan di sini dikatakan, dan mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-10a dikatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya hubungan yang baik dengan sesama, baik itu orang yang di dalam keluarga, orang yang di luar, teman, sahabat, kalau kita jatuh, ada orang yang mengangkat. Itu karena hubungan dengan sesama yang baik. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-17 dan 18a dikatakan, Yesaya pasal 49 ayat 17 dan 18a mengatakan, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Ayat 18a. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau membangun Bapak Ibu, kalau Tuhan mau memberkati Bapak Ibu, Tuhan
pasti akan mengirim orang-orang datang kepada Bapak Ibu. Inilah koneksi ilahi Bapak Ibu. Dan kita harus mengerti ini. Oleh karena itu, jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus hubungan. Jangan mudah memusuhi orang lain. Sedikit-sedikit tersinggung dan menjauhkan diri. Jangan Bapak Ibu. Tetapi usahakanlah kita bisa bersahabat dengan banyak orang. Dan hidup berdamai dengan banyak orang. Mungkin kita tidak bisa memuaskan banyak orang. Biarin orang itu baik atau jahat. Berdamailah dengan mereka. Dan dengan semua orang. Bapak Ibu, kenapa Yoram meminta Yosafat untuk membantunya? Minta tolong kepada Yosafat. Karena Yosafat pernah berperang melawan bangsa Moab, Amon, dan Meonim. Seperti yang sudah saya sampaikan di dalam renungan arti kehadiran Tuhan dengan tema pujian yang menggetarkan sorga, yaitu di bagian yang ketiga. Bapak Ibu, Yosafat ini cuma satu suku Bapak Ibu. Suku kecil, yaitu suku Yehuda. Tetapi dia bisa menaklukkan 3 suku besar, yaitu Moab, Amon, dan Meonim. Nah Bapak Ibu, nanti bisa membacanya di dalam kitab 2 Tawari, pasal 20, ayat yang ke-14 sampai ke-29. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat kemenangan Yosafat ini atas bangsa Moab dengan cara yang ajaib. Dan Yosafat punya pengalaman dengan Tuhan. Punya pengalaman menang mengatasi Moab. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang mengalami masalah, pergumulan, persoalan, problema, kesulitan, kesukaran, himpitan, tantangan, rintangan, pencobaan, krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis keluarga, sakit penyakit, atau apapun itu, berdoalah kepada Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itulah akan memberikan kepada Bapak Ibu kelegaan dan kemenangan dalam mengatasi segala persoalan hidup. Dan Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam melewati badai hidup Bapak Ibu. Tuhan bisa kirim Bapak Ibu yang mempunyai pengalaman bersama Tuhan dan menang atas masalah yang sama dengan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu alami sekarang. Inilah koneksi ilahi Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan orang yang pernah mengalami, contohnya mengalami penyakit kanker, untuk menasehatkan, untuk berbicara, untuk berdoa untuk orang lain yang mengalami penyakit yang sama seperti kanker ini. Itu siapa? Adalah orang yang pernah mengalami sakit kanker. Ketika Bapak Ibu mengalami kejatuhan di dalam bisnis, di dalam ekonomi, mengalami kebangkrutan, dan menjadi malu, menjadi minder, Tuhan izinkan Bapak Ibu bangkit dan bisa menolong orang-orang yang sedang mengalami masalah yang sama. Ketika Bapak Ibu mengalami kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi pada masa pandemi ini, karena COVID-19 ini, Bapak Ibu merasa bersalah dan menyesal atas semua kejadian ini. Dan untuk memulihkan semua itu, sangatlah penting Bapak Ibu berbicara pada orang yang sama dan mengalami pergumulan yang sama. Inilah yang dimaksud dengan hubungan dengan sesama. Dan kita harus mengerti prinsip hubungan ini. Di sini kita harus bergantung kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai Bapak Ibu melalui hubungan ini. Untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kekuatan, penghiburan, nasihat, dan doa. Nah Bapak Ibu,
Mungkin sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan minggu depan kita akan lanjutkan dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai prinsip membangun hubungan dengan hamba Tuhan. Hari ini dengan sesama. Minggu depan kita akan menghubungkan dengan hamba Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan lewat Zoom meeting Evangelist Planner ini. Nah, silakan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak En akan mencoba menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur dan kita akan berdoa untuk renungan yang sudah saya sampaikan. Bapak dalam surga,